Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wanda Zahra dari Universitas Teknologi Digital kelas K520AR NPM 10221259 ingin mempresentasikan evaluasi tengah semester pendidikan agama 5 Marifatul Insan bab 1 sampai 4. Marifatul insan mempunyai dua kata, yaitu marifat dan insan. Marifat berarti mengenal, sedangkan insan berarti manusia atau diri sendiri. Jadi marifatul insan dapat diartikan mengenali diri sendiri. Secara istilah, marifatul insan sendiri merupakan suatu proses mengenali dan memahami penciptaan manusia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana manusia merupakan makhluk yang paling sempurna di antara makhluk lainnya. Sehingga ketika seseorang sudah mengenali diri sendiri, siapa diri kita, dari mana asalnya, dan untuk apa kita diciptakan, dia akan membuahkan hasil, yaitu ketaatan dalam menjalankan amanahnya sebagai manusia. Dan ini menjadi langkah awal untuk mengenal Sang Pencipta atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marifatul insan yang akan dibahas kali ini ada 4 bab, yaitu Tarif al-insan atau pengenalan manusia, yang kedua Hakikatul insan, hakikat manusia, yang ketiga Taqatul insan atau potensi manusia, yang keempat Nafsul insani atau jiwa manusia. Definisi manusia. Manusia adalah salah satu makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki peranan penting dalam kehidupan di muka bumi. Manusia juga dipandang sebagai makhluk yang paling tinggi derajatnya dibandingkan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala lainnya. Bahkan Allah menyuruh para malaikat untuk bersujud kepada Adam alaihissalam, sebagaimana dalam firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 34, yang artinya, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka, kecuali iblis. Ia enggan dan takabur, dan adalah ia termasuk golongan orang-orang yang kafir. Bab yang pertama, Tarif al-insan atau pengenalan manusia. Dilihat dari asal penciptanya, manusia tersusun dari unsur bumi dan unsur langit. Unsur bumi karena manusia diciptakan dari tanah, unsur langit karena setelah proses penciptaan fisiknya yang sempurna, Allah menyuruh kepadanya. Qalb atau hati. Qalbu pada dasarnya memiliki makna ganda, ada makna secara syariah dan lughawiyah. Secara syariah, qalbu diartikan sebagai segumpal daging yang mana baik buruknya akan memberi dampak besar terhadap jasad seseorang. Secara lughawiyah, qalbu memiliki arti asli, yaitu jantung. Dan ini sejalan dengan sebuah hadis bahwa ketika jantung kita sehat, maka seluruh tubuh kita pun akan sehat dan bebas dari berbagai penyakit. Namun sebaliknya, jika jantung kita dibiarkan kotor, maka darah yang mengalir ke seluruh tubuh pun akan menjadi darah yang kotor dan menjadi biang penyakit. Jasad sangat mudah dikenali karena ia dapat kita lihat dan kita raba. Karena itu tidak ada perbedaan tentang hakikat jasad ini. Yang terpenting bagi manusia adalah menggunakannya sebagai pelaksana, sebagai apa yang telah ditekadkan oleh hati, direncanakan oleh akal. Tanpa jasad, tekad dan pengetahuan hanya akan menjadi impian dan teori yang kosong. Akal. Imam Al-Ghazali memasukkan akal sebagai bagian dari hati, sehingga beliau memasukkan tafakur atau kerja akal dalam bab zikir, ya, atau merupakan kerja hati. Allah berfirman bahwa pemahaman merupakan pekerjaan hati. Akal juga bukan otak, karena otak bahasa Arabnya dimag, yang ini bersifat fisik. Dengan demikian, akal pun bersifat abstrak. Akal termasuk karunia Allah yang terbesar bagi manusia. Karena akal inilah kemudian ia menjadi makhluk yang paling istimewa. Dengan akal manusia dapat memahami berbagai hal yang Allah ajarkan kepadanya. Bab yang kedua, Hakikatul insan atau hakikat manusia. Hakikat manusia dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki dua arti, antara lain yang pertama,
Intisari atau dasar, contoh kata, dia yang menanamkan hakikat ajaran Islam di hatiku. Yang kedua, kenyataan yang sebenarnya atau sesungguhnya, contoh kata, pada hakikatnya mereka orang baik-baik. Makhluk, manusia diciptakan alal fitrah, maksudnya adalah diciptakan oleh Allah Ta'ala berada dalam kecenderungan kepada kebenaran dan patuh kepadanya. Dimuliakan, manusia adalah satu-satunya makhluk Allah yang dimuliakan oleh Allah dari makhluk lainnya, diantaranya ditiupkan ruh, memiliki keistimewaan, ditundukkannya dalam alam padanya. Dibebani, manusia adalah makhluk yang mukallafun, dibebani tanggung jawab. Di pembahasan Madah Tariful Insan telah diulas bahwa manusia diberi amanah ibadah dan hal khilafah oleh Allah Ta'ala. Tanggung jawab yang dibebani adalah ibadah khilafah. Bebas memilih, Allah Ta'ala telah menunjukkan kepada manusia jalan kebaikan dan jalan kejahatan, dan telah diberikannya pula kepada mereka akal untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, sehingga ia dapat memilih yang baik untuk dikerjakan dan yang buruk untuk ditinggalkan. Balasan atau pertanggungjawaban. Setiap perbuatan pasti akan mendapat balasan atas apa yang telah ia perbuat, maka hendaklah manusia dapat memilah apa yang akan ia lakukan. Allah berfirman, artinya, dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Quran Surat Al-Isra ayat 36. Dari pertanggungjawaban ini bisa berakibat surga atau neraka. Bab 3. Taqatul insan atau potensi manusia. Potensi manusia menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan, kekuatan, kesanggupan, daya, dan manusia menurut KBPI adalah makhluk yang berakal budi. Potensi manusia adalah satu hal yang memungkinkan seseorang dapat mengembangkan kekuatan, kesanggupan, dan daya. Menurut pandangan Islam, potensi manusia adalah suatu anugerah yang Allah berikan karena menciptakan manusia dalam bentuk yang sangat sempurna dengan kemampuan, maka Allah membekali manusia dengan potensi yang ada di dalam dirinya. Potensi yang dimiliki manusia dapat berupa pendengaran, penglihatan, dan hati. Potensi pendengaran, artinya pendengaran adalah kemampuan yang mengenali suara. Potensi penglihatan adalah kemampuan yang mengenali cahaya dan menafsirkan objek yang dilihat. Potensi hati, menurut Rasulullah SAW menyifatkan bahwa baik atau buruk. Yang kedua, mas'uliyah atau tanggung jawab. Tanggung jawab adalah kesadaran diri manusia terhadap semua tingkah laku dan perbuatan yang disengaja ataupun tidak disengaja. Mas'uliyah ada dua pilihan di hadapan manusia, al-amanah atau sikap amanah, atau dengan al-khiyanah atau sikap khianat. Al-amanah, sikap amanah merupakan suatu yang dipercaya dan untuk dijaga, dilindungi, dan dilaksanakan. Jadi sebagai individu dan pemimpin, manusia harus berupa menjaga diri dan agar tidak melampaui batas ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Al-khiyanah atau sikap khianat. Khianat adalah sifat orang yang tidak mau mengerjakan apa yang telah Allah perintahkan kepadanya, dan mereka yang tidak mau menggunakan potensi dirinya untuk beribadah. Diumpamakan oleh Allah Ta'ala dengan berbagai perumpamaan yang hina. Al-hanam atau bagaikan binatang ternak. Al-kalbi bagaikan anjing. Al-kirdi seperti monyet. Al-khinzir seperti babi. Al-kisabi seperti kayu.
Al-hijrah seperti batu, al-himar seperti keledai, al-ankabut seperti laba-laba. Bab 4. Nafsul insani atau jiwa manusia. Jiwa berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya benih kehidupan. Nafs merupakan suatu kata yang memiliki arti banyak sehingga harus dipahami sesuai dengan penggunaannya. Kata nafs dalam Al-Quran memiliki beberapa arti, yaitu yang pertama, jiwa atau sesuatu yang memiliki eksistensi dan hakikat. Dalam pengertian ini, nafs terdiri atas tubuh dan ruh. Yang kedua, nyawa, yang menyebabkan adanya kehidupan. Setiap yang bernyawa akan mengalami kematian. Yang ketiga, suatu sifat manusia memiliki kecenderungan kepada kebaikan dan juga kejahatan. Yang keempat, sifat pada diri manusia akan berupa perasaan dan indera yang ditinggalkannya ketika ia tidur. Dapat disimpulkan bahwa nafs atau jiwa dalam pandangan Islam adalah diri manusia itu sendiri, nyawa atau ruh yang menyebabkan adanya kehidupan dan sifat yang mendorong manusia untuk melakukan suatu perbuatan. Kemuliaan hamba itu dapat dilihat dari cara dia mengenali nafsunya. Tingkat nafsu manusia terdiri dari 3 tingkatan, yaitu nafsul mutmainah adalah jiwa yang telah mendapat ketenangan, telah sanggup untuk menerima keberadaan Sang Ilahi, dan jiwa yang telah mampu menolak menikmati kemewahan dunia dan tidak dipengaruhi oleh hal tersebut. Nafsu ini dimiliki oleh orang yang beriman pada tingkat khusus atau hawas, atau orang-orang yang telah dekat dengan Tuhan. Kondisi jiwa yang memiliki kecenderungan yang kuat selalu zikrullah ini disebut an-nafsul mutmainah atau jiwa yang tenang. Yang kedua, nafsul lawamah adalah jiwa yang suka menyesali dirinya karena sikap dan tingkah lakunya pada masa lalu. Menyesali diri sendiri karena berbuat jahat, menyesali dirinya yang tak bisa dikendalikan pada waktu senang maupun susah. Yang ketiga, nafsul amaratu bisui atau jiwa yang memerintahkan kepada kejelekan. Kondisi jiwa yang memiliki kecenderungan yang kuat pada syahwat, jiwa yang dikendalikan oleh hawa syahwat yang akan mengalami kerugian besar karena ia akan dibiarkan sesat oleh Allah Ta'ala. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.